Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan klasifikasi dari karbohidrat yang akan dibawakan oleh kami dari kelas pendidikan Biologi D angkatan tahun 2024 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Asni Timpau dengan NIM 240107 501043 dan Cindy Dwi Seleha dengan NIM 240107 502012. Nah, adapun beberapa komponen yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Yang kedua, sifat-sifat karbohidrat. Yang ketiga, konsep monomer dan polimer. Dan yang keempat adalah struktur dan klasifikasi karbohidrat. Teman-teman sekalian pasti bertanya, apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat adalah senyawa polihidroksihaldehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan glukosa, disintesis dari karbohidrat dioksida atau CO2 dan air atau H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Adapun sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama itu pada umumnya karbohidrat sukar larut dalam larutan nonpolar seperti ether, klorofrom, benzena. Nah, pada umumnya larutan di air membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua, gelatinisasi. Karbohidrat mengalami gelatinisasi bila pati dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan membengkak. Yang berarti bahwa pati yang telah mengalami gelatinisasi akan meningkat nilai viskositasnya dan dapat mengalami kekeringan kembali. Tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat kembali lagi ke sifat sebelumnya. Yang ketiga yaitu zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam air kecuali beberapa sakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan beberapa molekul yang rendah manis rasanya. Karena itu juga digunakan istilah gula untuk zat-zat yang tergolong karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep monomer dan polimer. Nah, polimer ini disusun atas monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Monomer-monomer yang terikat oleh ikatan kovalen akan membentuk yang disebut dengan polimer. Ikatan kovalen yang menghubungkan antara monomer-monomer ini pada umumnya terbentuk karena adanya suatu reaksi yang disebut dengan reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi dalam ilmu kimia biasanya didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang beraksi. Adapun reaksi lain yaitu reaksi hidrolisis yang dapat didefinisikan sebagai putusnya ikatan kovalen yang menghubungkan dua molekul karena adanya penambahan molekul air. Adapun contoh dari polimer dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, polimer ini mengacu pada rantai panjang dan kompleks gula sederhana yang biasanya kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Karbohidrat adalah sumber energi utama di sebagian besar organisme hidup. Memecah glukosa untuk membuat ATP adalah sumber energi utama, di mana glukosa adalah monomer paling utama dari sebagian besar karbohidrat. Dan beberapa monomer lainnya diubah menjadi glukosa melalui perubahan kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur karbohidrat yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang tak bisa lagi dihidrolisis lebih lanjut untuk menghasilkan unit keton atau polihidroksihaldehida yang lebih sederhana. Adapun monosakarida yang mengandung gugus aldehid disebut sebagai aldosa dan yang mengandung keton disebut ketosa. Nah, beberapa contoh produk yang memiliki paling banyak karbohidrat seperti produk susu, buah, biji-bijian, legum, dan sayur tepung. Nah, pada produk susu yaitu es krim dan yogurt, pada buah jus alpukat dan buah utuh, pada biji-bijian seperti sereal, roti, gandum, dan beras, pada legum yaitu protein nabati dan kacang-kacangan, sedangkan pada sayuran tepung yaitu jagung dan kentang. Yang kedua itu disakarida. Nah, disakarida ini terbagi menjadi 4 bagian lagi seperti
maltosa, selubiosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida ini terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu selulosa, yang kedua pati, dan yang ketiga kitin. Nah, pada selulosa adalah senyawa organik paling melimpah di bumi. Selulosa membentuk komponen serat dinding sel tumbuhan. Nah, adapun ketangguhan selulosa disebabkan oleh struktur keseluruhannya. Yang kedua adalah pati. Pati merupakan polisakarida terbanyak kedua setelah selulosa. Pati bisa dipisahkan menjadi 2 fraksi utama berdasarkan kelarutan saat ditriturasi dengan air panas, yakni sekitar 20% pati adalah amilosa dan 80% sisanya adalah amilopektin atau tidak terlarut. Yang ketiga adalah kitin. Kitin adalah polisakarida linear yang mengandung N-asetil D-glukosamin terikat B. Kitin menghasilkan 2 amino, 2 deoksi, dan D-glukosa pada hidrolisis. Berdasarkan letak gugus karbonil, aldosa dan ketosa dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi karbohidrat. Nah, klasifikasi karbohidrat ini terbagi atas 3 bagian, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari tritosa, tertosa, pentosa, dan hektosa, seperti pada gambar. Selanjutnya yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida, dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi yang lebih dari 20 unit monosakarida, di mana polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Nah, homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda, seperti pada gambar berikut. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang dapat kami bawakan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi, klasifikasi, dan struktur karbohidrat. Bye-bye.